Assalamualaikum Pak Febri. Waalaikumsalam Bu Wulan. Nggih. Alhamdulillah bisa berjumpa dengan Pak Febri. Saya sangat senang sekali karena kalau tahu Pak Febri itu saya seperti apa ya? Itu loh terbayang-bayang ketika Loh, Pak loh, loh. Febri melakukan seminar webinar pendekar itu loh Pak Febri. Loh, 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 loh. Jadi ini saya minta tolong kepada Pak Febri. Saya punya permasalahan dan eh, tujuan saya menemui Pak Febri ini nanti. Saya minta tolong. Semoga dengan saya berbincang-bincang dengan Pak Febri, saya menemukan solusi, saya menemukan pengetahuan baru seperti itu Pak Febri. Oke, siap-siap Bu. Nanti kita diskusi bareng ya Bu untuk kegiatan Iya, ini nanti supaya menemukan dan rancangan tunjangan itu bisa terlaksana dengan baik Ibu. Kalau boleh tahu terkait apa Bu ya ini? begini Pak Febri, saya kan akan pendampingan individu dengan Bapak PP. Nah, Betul, betul. kemudian di salah satu PI nanti itu kan membuat rencana pembelajaran yang berbasis pembelajaran yang berdiferensiasi Pak Febri. Sebenarnya sih saya sudah punya konsep, cuma saya itu masih bingung kan pembelajaran berdiferensiasi kan itu ada konten, proses, produk seperti itu ya Pak Febri. Betul, betul. Iya Bu Terus ya. saya kan mengajar di kelas 1. Nah, Iya. itu nanti kira-kira itu rancangan pembelajaran seperti apa yang bisa supaya masuk untuk anak kelas 1. Sedangkan untuk diferensiasi itu kan idealnya Betul. harus terinclude yang 3 itu tadi. Tiga itu Seperti itu tadi. Pak Febri. Oke, jadi tadi saya menangkap dari Bu Wulan bahwa Bu Wulan itu sudah memiliki sebenarnya sudah memiliki konsep. Itu kan hal yang sudah bagus ya Bu untuk memiliki konsep. Nah, dari konsep Bu Wulan tersebut itu menurut Bu Wulan di situ apa yang mungkin yang kurang dari konsepnya Bu Wulan itu untuk pelaksanaan dari rencananya Bu Wulan tadi. Kalau menurut saya sih eh, mungkin karena kalau materi sih kalau ukuran kelas 1 saya sudah menguasai ya Pak Febri karena kelas Ya, 1 ya. kan tingkatnya kan lebih mudah daripada yang kelas tinggi. Kalau materi Betul. saya sudah oke. Cuma untuk pelaksanaannya nanti ketika proses pembelajaran misalnya gini, ketika konten. Nah, konten ini menggunakan apa saja. Nah, itu saya masih bingung. Referensi yang saya gunakan itu apa saja. Kemudian nanti ketika proses. Nah, itu kan mau tidak mau kan kita harus bisa mengakomodir apa ya kebutuhan belajar Belum siswa, belajar. belum lagi Ya. nanti sampai di produknya yang harus dihasilkan siswa Oke. itu misalnya untuk mengakomodir kebutuhan siswa semua kan mungkin ada yang bermacam-macam seperti itu. Nah, untuk mengkondisikannya itu seperti apa? Saya masih bingung, Pak Febri. Oh alah, tapi tadi dari penyampaian Bu Wulan itu sudah bagus, sudah luar biasa loh Bu untuk berdiferensi itu intinya berdiferensi itu apa kan Bu Wulan sudah punya pandangan, sudah punya pegangan lah ini loh yang berdiferensiasi gitu Bu ya. Nah terus tadi kekurangannya kan masih ada kebingungan di situ. Nah untuk mencapai kebingungan tersebut ternyata Bu Wulan sudah banyak mencari informasi juga terkait berdiferensiasi dan yang lainnya. Nah, dari pengetahuan bulan itu yang sudah bulan sampaikan tadi, mungkin apa yang perlu dari bulan itu lakukan terlebih dahulu untuk dari situ. Biar bulan itu kan sudah punya info dan bagaimana, terus harus berjalannya bagaimana, itu kan harus Hmm, ada yang perlu dilakukan dari bulan. Mungkin yang pertama apa yang perlu dilakukan dari bulan untuk di sini. kalau saya rasa sih karena ini diferensiasi ya Pak. Seharusnya di awal itu ada pemetaan kebutuhan belajar siswa. Seperti itu ya Pak Oke, Feb ya. betul 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 Misalnya betul. gini, kalau yang diferensiasi yang apa konten, misalkan kalau kelas 1 itu ada yang belum bisa membaca, ada yang sudah membaca, Pak Feb. Nah, Iya untuk iya. mengakomodir kebutuhan siswa yang sudah bisa membaca, itu mungkin bisa saya berikan buku, mereka bisa Betul. membaca sendiri. Belajar sendiri. Nah, tapi kalau untuk yang belum bisa membaca atau belum lancar, mungkin bisa dengan memutarkan audio, mungkin bisa ya Pak Feb ya? Bisa bisa Bu, bisa Atau bisa. Tuh. mungkin kalau tidak ada apa ya audio untuk memutarnya bisa dengan saya membacakan seperti itu ya Pak Feb.
betul ya Bu. Iya ya. Nah, Nah, terus kalau untuk ininya Pak Feb, yang prosesnya itu kan berarti kan lebih ke ini ya, kelanjutan dari konten tadi nggih. Prosesnya betul, betul. misalnya yang yang sudah bisa membaca tadi apa ya Pak Feb? Saya masih bingung Pak Feb. Nggak usah bingung Bu, santai saja. Itu sudah banyak loh ilmu dari Bu Mulan tuh yang terkait diferensiasi bagaimana itu rancangannya itu sudah sangat luar biasa Bu. Jadi kalau saya lihat dari Bu Mulan ini tinggal actionnya Bu, tinggal actionnya nanti, tinggal actionnya itu nanti dari bulan itu bagaimana kelanjutannya seperti itu Bu. Untuk yang tindak lanjut yang udah bulan pahami dari tadi itu sungguh luar biasa. Nah, terus tadi yang pertama dilakukan bulan itu saya menangkapnya bulan harus adanya pemetaan ya Bu tadi benar Iya Pak ya, Feb. adanya pemetaan. Terus tadi saya juga menangkap dari bulan itu ada anak yang mungkin sudah bisa membaca, oke lah kita kasih buku bisa langsung seperti itu ya. Terus kalau yang Iya, belum bisa membaca bisa didampingi dan juga bisa diputarkan dengan audio seperti itu Ibu ya. iya, iya Pak Feb untuk mengakomodir kebutuhan siswa seperti itu. Maka benernya seperti itu Bu ya. Nah terus itu tadi yang perlu dilakukan di awal sudah banyak rancangannya. Terus pernahkah atau sudah pernahkah Ibu melakukan hal itu untuk kegiatan rancangan ini Bu? Dulu mungkin pernah terus ingin memperbaiki atau ini yang mau pertama kali? Kalau di awal semester seperti ini itu hampir setiap hari sebenarnya saya lakukan Pak Feb. Karena Oke, kalau di oke. awal semester dari PAUD ya, dari TK-nya itu kan anak-anak kan berbeda-beda. Ada yang sudah bisa membaca, ada yang belum. Itu setiap hari ketika pembelajaran saya selalu seperti itu. Nah, tapi nanti kalau mungkin berbeda di semester 2 akhir itu kan untuk kemampuan membaca siswa itu sudah mulai meningkat semuanya. Jadi Betul, betul, bisa betul. saya apa ya istilahnya saya samakan untuk membaca semua gitu. Tidak kayak di semester awal ini. Nah, ini untuk sementara sebenarnya itu sudah saya jalankan sih sebenarnya untuk diferensiasi. Malah itu sih bagus ya Bu malahan sebenarnya. Nah saya heran juga apa yang dipikirkan oleh Bu Wulan itu. Terus sudah Mungkin ini Pak bagus. Feb, kurang ini loh, kurang terstruktur, kurang sistematis untuk dimasukkan ke dalam RPP-nya. Mungkin seperti itu Oke. yang menjadi ini loh, benang merahnya di saya, permasalahan saya itu kok sepertinya itu ya Pak Feb. Oke, kalau misalkan Bu Wulan memiliki suatu permasalahan seperti itu, kita kan sharing Bu ya di sini Bu. Nah, di sini kan sharing kita sharing dari Bu Wulan sendiri tadi sudah banyak solusinya juga. Nah, tinggal ke perangkatnya atau ke administrasinya, iya kan Bu ya berarti. Iya, Nah, ke administrasinya. Nanti untuk yang di administrasinya jangan lupa itu biasanya di PMM Bu itu banyak sekali contoh-contohnya di situ kan. Nah, nanti untuk oh iya administrasinya Pak. sudah ada kan Bu ya. Nah, kalau actionnya kan Iya. sudah ada, tinggal administrasinya nanti bisa mengarahnya ke PMM itu Bu ya. Kalau yang pernah saya pelajari juga dari situ. Nah, terus tadi sudah banyak sekali dari Bu Wulan yang sudah dilakukan. Nah, di sini apa yang perlu ditingkatkan dari Bu Wulan tadi untuk kegiatan yang sudah Kalau rancangan? menurut saya ini Pak Feb, cara supaya apa yang sudah pernah saya lakukan ini bisa terstruktur dan bisa dituangkan ke dalam RPP. Sehingga tujuan saya gini, ketika saya mungkin berhalangan masuk ke kelas, misalnya Betul, ketika betul. ada rapat atau apa. Nah, ketika ada guru yang menggantikan dan membaca RPP saya, kok RPP, membaca modul ajar Modul saya ajar. itu kan beliaunya kan paham, oh berarti Paham. cara memperlakukan siswa kelas satu itu seperti ini. Seperti itu Pak Feb. Oke, itu tindak lanjut yang luar biasa Bu. Memang kita kewajiban kita mengajar di kelas, tapi kalau ada kendala hal yang harus ada yang menggantikan dan itu juga harus bisa mengikuti dari apa yang Iya, kita lakukan sebelumnya ya Bu, supaya anak itu tidak kacau atau tidak shock di sini. Recording in progress. Terus iya Pak Feb. betul Bu. Dari ini tadi seharus Bu Mulan pastinya sudah mendapatkan titik poinnya Bu ya. Mungkin dari bulan bisa menyimpulkan sendiri, menyimpulkan apa yang bisa kita dapatkan dari ini tadi Bu Bulan. Alhamdulillah dari pembicaraan dengan panjenengan yang luar biasa ini tadi, sebenarnya itu sebelumnya saya itu memandang pembelajaran berdiferensiasi itu sulit dan juga Iya, menyulitkan guru ya. Tadi pandangan saya. Tapi karena kita harus
Recording melakukan stopped. pembelajaran yang berpihak pada murid, dan itu merupakan kewajiban bagi kita. Jadi bukan merupakan suatu beban bagi guru seharusnya. Nah, setelah ini tadi saya sadar bahwa sebenarnya sehari-hari saya itu sudah menerapkan pembelajaran Nah, berdiferensiasi, betul betul. cuma belum secara terstruktur, tertuang Struktur dalam betul. RPP. Seperti itu, Pak Feb. Betul Ibu. Nah, alhamdulillah sudah punya titik temu Bu ya. Nanti tadi Iya, juga Pak Feb. sudah ada alat yang bisa kita gunakan untuk PMM, itu banyak latihannya. Nanti berikutnya sharing-sharing juga. Mungkin kalau di wilayah bulan ada KKG itu lebih enak untuk yang secara terstrukturnya. Nah, biasanya seperti itu bulan. Ada lagi yang Ya. bulan mau konfirmasi atau kita bahas untuk yang sore hari ini? Untuk sementara cukup, Pak Feb, tapi nanti misalnya saya mau sharing lagi dengan panjenengan, apakah diperbolehkan? Boleh-boleh saja los. Kita sharing Enggak, bersama. enggak. Oke, terima kasih Pak Feb. Sehat selalu. Sama-sama Bu. Terima Assalamualaikum. kasih juga. Waalaikumsalam. Yes, Pak Suci.